amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita bulan puasa ini sudah memasuki hari yang keberapa? 20 apa 25? Kalau 25 dekat lagi lebaran gitu. Ya. Jadi yang terpenting di akhir-akhir Ramadan ini, mari kita lebih lagi tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berdoa, bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana doa-doa kita akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang badui, orang badui itu orang badui itu Pak, itu orang Arab dusun, wong dusun. Ya, itu namanya Arab badui, wong badui. Ya. Itu adalah orang Arab yang tinggal di pedesaan, yang tinggal di dusun. Bertanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan itu dekat? Kalau Tuhan itu dekat, saya akan berbisik-bisik kepadanya, bermunajat kepadanya dengan berbisik-bisik. Apakah Tuhan itu jauh, ya Rasulullah?" Maka mendengar perkataan orang Badui tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak. Lalu turunlah ayat, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini berada di tengah-tengah ayat-ayat tentang hukum-hukum puasa. Berarti apabila di bulan Ramadan ini kita dianjurkan memperbanyak doa. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, maka katakan bahwa sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman agar mereka selalu mendapatkan kebenaran. Jadi setiap doa yang kita panjatkan setiap malam, setiap hari, baik siang maupun malam, entah itu di pagi hari, entah itu di sore hari, namun belum juga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan putus asa, Bu. Jangan putus asa, Pak, kalau doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah seseorang itu bertanya kepada Rasul, doanya itu belum pernah dikabulkan oleh Allah. Lalu Rasul berkata, setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain doa itu jangan tentang hubungan silaturahmi, artinya memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian doa itu doa untuk perbuatan yang berdosa. Selama doa itu tentang kebaikan, maka niscaya Allah akan kabulkan doa kita. Entah itu doa itu ada yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Lalu doa itu ada yang disimpan. Lalu doa itu ada, ini akibat dari doa kita. Jadi doa itu ada yang langsung dikabulkan. Misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu minta rezeki, ya, minta dilunasi hutangnya, lalu lunaslah hutangnya besok harinya, maka itu langsung dikabulkan, ya. Atau bapak-bapak misalkan berdoa kepada Allah, doa minta istrinya menjadi istri yang rajin sholat, besoknya sholat istrinya, itu langsung dikabulkan, ya. Ada doa itu yang disimpan, kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ini doa yang disimpan. Jadi jangan kita putus asa dari doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu akibat kita berdoa ini yakni dihindarkan dari musibah. Ya, itu. Dihindarkan dari musibah. Seharusnya kita terkena musibah, berhubung kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dihindarkanlah musibah tersebut, ya. Dihindarkan musibah tersebut dari kita karena kita rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan puasa ini kita perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu la turaddu da'watuhum, kata Nabi, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang pertama. Yang kedua, was-shaimuna hatta yuftira, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Lalu yang ketiga, wa da'watul madlum, doa orang yang teraniaya. Ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Maka pemimpin yang adil ini apabila dia berdoa kepada Allah, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di zaman sekarang ini kita susah mencari pemimpin yang adil, ya. Namun kita tetap berusaha. Kalau kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Ada lagi hadis dalam yang lain, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Lalu yang kedua, yang tidak ditolak doanya oleh Allah adalah orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Maka kesempatan kitalah di bulan puasa ini, perbanyak kita memohon kepada Allah, perbanyak kita berdoa kepada Allah. Kalau doanya terserah masing-masing. Itu urusan bapak-bapak, itu urusan ibu-ibu masing-masing, ya. Doanya terserah, nah minta apa di situ, itu terserah masing-masing. Lalu yang terakhir adalah doanya orang teraniaya, itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hati-hati, jangan sampai kita berbuat dolim, berbuat aniaya kepada orang lain. Karena apabila orang lain yang teraniaya, terzolimi tersebut, dia mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, pasti akan aku perkenankan, pasti akan aku kabulkan, walaupun kapanpun waktunya, itu pasti akan diijabah. Hati-hati makanya dengan doa orang yang teraniaya. Maka kita di bulan Ramadan ini perbanyaklah kita berdoa dan perbanyak juga bersedekah. Hasinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bisadaqah wastaqbilu anwa'il bala biddu'a. Bentengilah harta kalian itu dengan zakat, obatilah orang sakit kalian itu dengan sedekah, dan hadapilah segala macam ujian itu dengan doa. Mudah-mudahan dalam kultum yang singkat ini bermanfaat. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.